Haleluya, saya percaya saudara sangat rindu akan firman Allah. Dan berbahagialah engkau, karena kita berkata kalau engkau haus dan lapar akan kebenaran, engkau akan dipuaskan. Saya pastikan bahwa jiwa-jiwa yang lagi haus dan lapar, engkau sangat mengalami kepuasan malam hari ini, karena ada kemerdekaan dalam firman Allah. Amin. Ya, kita lanjutkan. Apa arti Paskah dan mengapa kita harus terus tumbuh berbuah dengan luar biasa di setiap hal yang kita lakukan? Ada buah-buah yang matang, saudara, ya. Karena kembali ke dalam 1 Yohanes 4 ayat yang keempat, kamu berasal dari Allah. Nah, ini luar biasa. Kita berasal dari Tuhan. Ini paling penting dulu. Oh, wow, luar biasa ya. Makanya begini, kalau kita tahu bahwa I'm from God, saya dari Tuhan, saya yakin kita tidak akan mau berbuat dosa. Tidak akan mau. Ya, kenapa? Karena kita tahu status kita. Siapa kita? Anak-anak Allah. Dan inilah karena kita from God, buah-buah kita adalah buah-buah dari Tuhan yang Maha Kuasa. Buah-buah kita adalah buah-buah yang lahir dari benih-benih ilahi. Dan itulah yang saya katakan, karena kita berasal dari Allah, kita adalah anak-anak Allah, kita tidak akan pernah membiarkan diri kita diperbudak oleh si jahat. Ada banyak orang yang mungkin merasa hari-hari ini gimana dong, aku sering baca firman, aku sering berdoa, tapi kok rasanya ketakutan selalu ada, rasanya kayaknya kekhawatiran selalu ada. Saya mau bilang, lebih banyak tenggelam lagi dalam hadirat Tuhan. Baca firman, speak bless. Harus ikrarkan sesuatu yang engkau bisa dengar dengan telingamu sendiri. Perkatakan berkat, speak bless. Contoh firman Tuhan hari ini, 1 Yohanes 4 yang keempat, ya. Kamu berasal dari Allah. Kita bisa speak bless itu, kita bisa perkatakan itu, bahwa saya, sebutkan nama saudara, contoh Sarlin. Sarlin berasal dari Allah. Sarlin adalah anak Allah, dan Sarlin telah mengalahkan banyak nabi palsu, sebab roh yang ada di dalam Sarlin lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia. Kita perlu speak bless begitu. Jadi waktu engkau baca firman Allah, bagaimana kalau engkau berkata tadi, bagaimana dong aku bisa mengalami Tuhan punya pertumbuhan roh yang bagus, sementara kalau aku berdoa, aku sudah baca firman, tapi kok rasanya masih ada yang kosong. Saya mau katakan, mari mulai malam ini dengan perkatakan firman, speak bless. Ucapkan itu, ikrarkan itu. Saya paling tidak telinga saudara mendengarkannya. Karena perkataan-perkataan membangun roh itu firman Allah yang akan menghidupkan roh saudara. Karena yang kau perkatakan adalah firman Allah. Ya, ayo, mari saya ajak kita semua speak bless. 1 Yohanes 4 ayat yang keempat. Silakan dibuka Alkitab saudara, dan kita mau ngomong sama-sama, ya. Kata aku diganti dengan nama saudara. Ini perlu kita speak bless sama-sama, ya. Perkatakan. Kita belajar membangun roh kita, belajar membangun roh, dan biarkan terang Allah bercahaya. Karena di setiap perbuatan kita, ya, dalam perbuatan pekerjaan-pekerjaan kita harus dipastikan bahwa buah kita bertumbuh dengan bagus, saudara, ya. Kita aminkan sama-sama. Ingat kata aku diganti dengan nama saudara, ya. 1, 2, 3, ya. Sarlin berasal dari Allah, anak-anak Allah, dan Sarlin telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam Sarlin lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Wah, itu luar biasa. Waktu saudara menggantikan namamu, saya percaya ada sesuatu yang terjadi. Dan itu perlu sering dilakukan. Karena kalau sering dilakukan, engkau merasa rohmu akan terbakar. Ini artinya Paskah. Ini artinya engkau mengalami Tuhan. Ini artinya engkau merasakan perpindahan dari gelap ke dalam terang Allah yang ajaib. Dan ini yang Tuhan inginkan kita sama-sama malam hari ini. Bagaimana speak bless, berkatakan berkat Tuhan, aminkan firman Allah, dan nyatakan itu bahwa jiwamu adalah milik Tuhan. Haleluya. Just it, hanya itu saudara. Jadi jangan membiarkan jiwamu dihukum oleh si jahat. Ada banyak orang yang membiarkan dirinya dipermainkan oleh si jahat. Itu yang saya kaget, dan saya, wow, kenapa mesti begitu? Bukankah kita sudah menerima good news, kabar baik, dan kemenangan itu adalah milik kita? Karena dia sudah menyelesaikan kayu salib buat kita, saudara. Kita sudah pindah dari gelap ke dalam terang Allah yang ajaib, dan sekarang kita adalah anak-anak Allah. Dari buah itu akan nyata. Tuhan kita itu, ya, yang kita percaya itu, dia ada dengan kita, dan kita akan memancarkan buah-buah pertobatan, buah-buah roh yang nyata. Karena tadi, ya, tidak mungkin, ya, dari pohonnya, pohon
pepaya, kemudian buahnya adalah buah semangka, nggak mungkin, gitu kan? Nah, ini yang kita perlu aminkan. Kalau kita berasal from God, dari Tuhan, maka kita adalah anak-anak Allah yang juga mengimpartasikan roh ini kepada orang lain. Nah, pastikan bahwa saudara dalam baca firman, ya, mengaminkan firman itu, bicaralah dalam telinga roh saudara. Ikrarkan itu, speak bless itu, supaya jiwamu mengalami terus pertumbuhan di dalam iman yang luar biasa. Nah, bagaimana kita bisa tinggal di dalam kemerdekaan atau Paskah itu sebenarnya? Mari kita baca, saudara, Yohanes 8 ayat 31 ayat 3 sampai dengan 36. Saya akan berikan tips-tips pada sesi kedua ini buat saudara bagaimana untuk tinggal di dalam Paskah itu atau mengalami kemerdekaan sejati itu sendiri. Karena ingat, Paskah adalah kemerdekaan kekal, gitu ya, kemerdekaan sejati. Nah, gimana kita tinggal dalam kemerdekaan sejati dalam Paskah itu? Yohanes 8 ayat 31 sampai dengan ayat 36. Haleluya. Mari kita akan dengarkan ayat ini. Demikianlah firman Tuhan. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Haleluya. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Haleluya. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa, dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Haleluya. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Haleluya, ini good news. Amin. Tuhan sudah memberikan kita kemerdekaan dan kita sungguh-sungguh merdeka. Amin. Itu janji Allah yang luar biasa. Oleh karena itu, bagaimana kita akan tetap tinggal dalam kemerdekaan? Saya bilang di awal tadi, kalau saudara baca firman Allah itu, jangan baca sebagai sebuah pengetahuan. Tidak akan bisa nyambung. Tapi bacalah dengan penuh kerinduan. Beda loh ya saudara. Karena kalau rindu itu engkau membiarkan jiwamu termeterai dalam firman. Dan ingat, firman itu adalah roh Allah. Dan roh Allah itu hidup. Dan hidup itu memberikan kemerdekaan. Ya, ini luar biasa. Jadi biasakan mulai hari ini baca firman itu, hidupilah dengan roh. Minta Roh Kudus mengartikan lebih jauh, dan taruhlah rasa haus dan lapar akan firman. Jangan coba-coba waktu Anda dengar firman atau Anda mendengarkan orang baca firman, Anda bilang, oh itu saya sudah mengerti. Anda akan kehilangan berkat. Makanya kita perlu memberikan rasa hormat. Hormat membaca firman, saudara. Hormati firman Allah. Baca firman itu harus dihormati. Kalau engkau punya kerinduan, haus, dan benar-benar baca firman Tuhan dengan rasa hormat, maka engkau akan mengalami firman Tuhan itu sendiri. Alkitab katakan kamu akan mengalami kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Itulah sebabnya saya melihat orang-orang yang baca firman karena haus dan lapar, hidup mereka merdeka, saudara. Amen. Hidup mereka tidak akan terbawa dengan hukuman-hukuman si jahat. Tapi orang-orang yang menganggap sepele firman Allah, jangan sampai hormatilah mereka yang sampaikan firman Allah. Siapapun mereka, jangan lihat sisi manusianya, tapi lihatlah firman Allah. Karena ada juga ayat berkata, kepada siapa yang diutus sampaikan firman Allah, maka dialah yang dipakai oleh Tuhan sampaikan firman Allah. Firman Allah yang kita dengar, yang kita baca itu bukan untuk persaingan. Bukan karena kita lebih tahu. Tidak, karena kita berkata firman Allah selalu baru setiap hari. Ada makna roh yang semakin banyak kalau kita baca mungkin ayat yang sama, tetapi maknanya itu akan Tuhan kasih lebih banyak pengertian-pengertian, kekayaan-kekayaan roh yang lebih besar, sampai akhirnya kita kaya dalam firman Allah. Maka kebenaran itu memerdekakan kita. Ini poin yang paling penting untuk saudara mengerti. Jadi malam ini, yang pertama untuk sungguh-sungguh merdeka, ya, rasa haus dan lapar akan kebenaran. Karena rasa haus dan lapar itu akan memberikan engkau puas. Dan kalau engkau puas, lihatlah dirimu, saudara, bebas, luar biasa. Orang yang berjalan kaki bermil-mil, orang yang lari berkilometer,
Saat dia haus dahaga dan ada orang yang kasih dia minum. Dan saat dia minum, wah dia leganya luar biasa. Firman Allah lebih dari sekedar minuman yang kita haus lalu kita ambil dan kita minum lalu lepaslah hilanglah dahaga. Itu lebih dari itu. Makanya untuk engkau hormati firman, engkau aminkan firman, engkau speak bless firman, engkau perkatakan firman, engkau ikrarkan firman, saya percaya engkau akan mengalami kemerdekaan yang luar biasa. Dan itu yang Tuhan inginkan, saudara. Haleluya. Jadi pertama, hauslah dan laparlah akan kebenaran. Karena saat engkau hormati kebenaran itu, engkau akan dipuaskan. Engkau mengalami kemerdekaan. Yang kedua, bagaimana supaya kita bisa tinggal dalam kemerdekaan pasca itu sendiri? Ya, berdirilah teguh. Berdirilah teguh. Ada banyak orang yang ada masalah sedikit, langsung loyo. Ada masalah sedikit langsung ngadu sama Tuhan, bahkan salahkan Tuhan. Tuhan, mengapa begini, mengapa begitu? Come on, stop. Karena semua yang terjadi mendatangkan kebaikan kalau engkau mengasihi Tuhan. Saya selalu speak bless buat diri saya. Apapun yang terjadi, aku mengasihi Tuhan. Aku membuktikan aku mengasihi Tuhan. Semua yang terjadi akan mendatangkan kebaikan kepadaku. Itu saya aminkan, saudara. Karena saya mengasihi Tuhan. Saya tidak berbalik satu senti pun dari Tuhan. Saya mengasihi Tuhan. Nah, kalau kita punya roh seperti itu, kita akan berdiri teguh. Tidak akan pernah takut dengan banyak masalah tantangan apapun. Ya, Galatia 5 ayat yang pertama kita akan baca. Ya, ayo, mari kita akan belajar firman Tuhan sama-sama pada malam hari ini untuk kita mengerti janji-janji Allah terkena buat kita. Galatia pasal yang kelima, ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Amin. Jangan mau lagi dihambakan dengan rupa-rupa perasaan, rupa-rupa pikiran, rupa-rupa tudingan-tudingan. Jangan. Kenapa? Engkau nggak layak dituduh, engkau nggak layak mendapat tuduhan-tuduhan seperti itu. Engkau sudah merdeka, haleluya. Jadi pastikan engkau berdiri teguh dalam iman. Jangan goyah, jangan biarkan imanmu digeserkan oleh masalah-masalah. Jangan, saudara. Oh, haleluya. Tuhan mengasihi kita, amin. Teguhlah di dalam iman. Aminkan semua firman dan teguhlah di dalam iman. Saya percaya poin pertama tadi, orang yang haus dan lapar menghormati firman, dia akan dipuaskan. Dan kalau dia dipuaskan, dia akan tetap teguh. Saudara tahu apa arti batu karang? Ya, batu karang itu bicara tentang apa? Tentang kefah. Kefah itu bicara tentang dua hal. Yang pertama, menjadi murid. Yang kedua, diberikan kuasa. Jadi bayangkan Petrus itu dibilang Kefas, ya, adalah seorang yang dimuridkan oleh Roh Kudus sendiri, oleh Tuhan sendiri, dan dia diberikan Tuhan kuasa, sehingga dua hal yang dia alami ini, alam maut tidak akan menguasainya. Alam maut ini bicara tentang apa? Hades. Hades ini bicara tentang apa? Bukan neraka, saudara, neraka tidak bisa menguasai anak-anak Tuhan, karena kunci kerajaan Allah diberikan ke tangan anak Tuhan. Wow, luar biasa. Ya, makanya teguhkan iman saudara. Jangan mau digoyah, jangan mau diperhambakan oleh hal-hal yang bisa merugikan rohani saudara. Mulai malam ini deteksi. Anda mengalami kerugian rohaninya apa? Coba, ya. Dalam doa udah nggak nyambung, artinya doanya kayaknya nggak tembus ke hadirat Tuhan, sampai di langit-langit jatuh. Nah, berarti ada hal-hal yang mengganggu saudara. Harus cek dan keluarkan itu, karena itu bukan benih dari roh Allah. Itu hal-hal yang bisa merusak rohani saudara. Harus dicek. Mari kita mesti mengerti ada hal apa yang membuat rohani kita menjadi lumpuh. Orang yang teguh berdiri ini bukan orang yang lumpuh, saudara. Tapi orang yang benar-benar akan siap untuk berlari, bahkan kalau disuruh berlari. Tapi kalau saudara lumpuh dalam iman, lumpuh dalam pengharapan, lumpuh dalam rohmu, ya, banyak pikiran negatif, banyak menaruh harap kepada manusia. Alkitab berkata apa? Celakalah orang yang mengandalkan manusia. Karena manusia nggak bisa memberikan apa-apa, apalagi menyembah kepada patung-patung yang dibuat oleh manusia. Tidak ada nilainya, saudara. Malam ini Tuhan mau kita teguh dalam iman. Jangan mau lagi diperhambakan oleh bermacam-macam, ya,
hal-hal yang bisa merugikan saudara dalam hidup roh saudara. Ya. Yang ketiga, poin yang ketiga, jadilah hamba kebenaran. Nah, yang kedua tadi jangan menjadi hamba dari dosa. Tapi yang ketiga ini harus benar, jadi hamba kebenaran. Roma 6 ayat yang ke-18. Mari kita baca sama-sama. Roma 6 ayat yang ke-18. Haleluya. Demikianlah firman Tuhan. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Haleluya. Setiap orang yang udah terlepas dari hamba-hamba dosa, dari hukuman-hukuman dosa, dia pastinya menjadi hamba kebenaran. Luar biasa. Hamba kebenaran itu artinya ditampar BP kiri. Kalau saya bicara begini, memang gak mudah ya saudara. Tapi Anda akan bilang berikan juga BP kanannya. Karena ini kebenaran. Kebenaran itu yang engkau harus berdoa kepada musuh-musuhmu, itu kebenaran. Haleluya. I love you Jesus. Come on, katakan buat dia, I love you Jesus. Ini hamba kebenaran. Jadi hamba kebenaran itu Anda dan saya harus melepaskan ego manusia kita, kedagingan kita, ya. Apalagi dosa itu harus terlepas untuk menjadi hamba dari kebenaran. Suka nggak suka, Anda harus belajar taat kepada firman. Lebih penting dari segala-galanya. Ya saudara, ya. Jadi jangan bolak-balik firman. Ada banyak anak Tuhan yang membolak-balikan firman. Katanya mengasihi Tuhan, katanya jadi hamba kebenaran. Tapi kalau ada musuh, Anda nggak pernah doakan dia supaya dia mengalami kemenangan atau kelepasan atau pertobatan. Tapi Anda malah berdoa supaya dia dihukum, dia dicela. Bahkan Anda mungkin belum tidak berdoa, tapi saat dengar dia ngalamin celaka, Anda tepuk tangan. Kita bilang, jangan bersuka karena musuhmu jatuh. Haleluya. Hamba kebenaran, ayo. Aminkan setiap firman dan praktekin buat diri masing-masing. Itu berarti kita menjadi hamba dari kebenaran. Jadi malam ini saya sangat percaya. Good news. Ingat kita from God. Buah-buah yang baik dari Bapa kita akan turun kepada kita. Ya, oleh karena itu orang-orang yang mengalami buah-buah pertumbuhan yang bagus itu, ya, dia akan satu tadi apa? Punya rasa haus dan lapar akan firman Tuhan selalu. Speak bless. Ikrarkan firman Allah terus. Yang kedua, dia akan berdiri teguh dan tidak akan menjadi hamba dosa. Ya, yang ketiga, dia menjadi hamba kebenaran. Suka tidak suka dagingnya, dia akan belajar terus untuk ikuti apa yang menjadi kebenaran. Jadi hamba dari kebenaran. Hamba itu berarti apa? Mungkin dagingmu sangat tidak nyaman, ya. Seperti yang Ayub pernah alami dan saya berdoa, saudara yang mungkin pernah ada di level Ayub ini, wow, iman saudara akan semakin luar biasa naik. Karena Ayub pernah mengalami yang namanya udah ketimpa, orang bilang udah jatuh, ketimpa tangga, ketimpa apa lagi saudara. Udah nggak ada nafas istilahnya saudara. Bahkan dia berkabung saudara ya. Dia taruh bara atas kepalanya dan dia punya satu penyakit yang orang gak ngerti penyakitnya apa, tapi gatal-gatal dan dia garuk pakai beling saudara. Bayangkan ya, itu satu fenomena yang saya bilang begini, ini orang udah dihabiskan istilahnya gitu saudara. Ketahanannya udah dihabiskan. Udah orang bilang pengharapannya udah nggak bisa dia pegang lagi, nggak ada kekuatan istilahnya saudara. Mau pegang di tali yang mana, mau pegang di tembok yang mana, kekuatannya aja sudah nggak ada gitu istilahnya. Tetapi saya sangat berkati dengan pasal 23 dari kitab Ayub, ya, ayat 8 sampai ayat 10. Mari kita baca sama-sama. Ayub 23 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10. Haleluya. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya kalau aku berjalan ke timur, ia tidak di sana. Dia nggak ada. Atau ke barat, tidak kudapati dia. Tidak kudapati juga. Di utara ku cari dia, ia tidak tampak. Tidak tampak. Aku berpaling ke selatan, aku ke selatan. Aku tidak melihat dia. Aku pun nggak melihat. Karena ia tahu jalan hidupku. Nah, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Saya mau bilang gila banget. Ini orang-orang kasih masih punya iman gila seperti Ayub nggak? Luar biasa saudara. Orang bilang ini sudah, tadi saya katakan tadi, udah jatuh ketimpa tangga, udah gak punya pengharapan. Semua teman-temannya tinggalin dia. Dia hidup lonely, sendiri, merasa sendiri, kesepian. Tapi, bahkan istrinya kan tinggalin dia. Nah ini hati-hati juga ibu-ibu, jangan sampai iman dari suami saudara nggak dukung.
Jangan sampai terjadi. Jangan sampai menjadi istri dari Ayub yang tidak mendukung iman dari suaminya. Ya, dia bilang sama Ayub, masih engkau bertahan, engkau berdoa sama Tuhanmu? Kutuki aja Tuhanmu. Kok Tuhan gak dengar jawab doamu? Memang gak enak saat Anda berdoa pagi siang malam menangis dan belum mendapat jawaban, gak enak. Tapi percayalah, ujian-ujian pendewasaan dan kekayaan itu ada hanya bagi orang-orang yang tetap bertahan. Teguhkan iman saudara. Ya, Ayub udah mencari Tuhan kemana-mana di saat-saat dia lagi membutuhkan, karena semua orang udah tinggalin dia. Pernah rasain nggak, saudara? Ya, sudah nggak ada orang yang tolong saudara. Hanya engkau dengan Tuhan. Tapi engkau juga waktu mencari hadirat Tuhan, engkau tidak merasakan dia ada, bayangkan saudara. Tetapi akhirnya Ayub mengikrarkan imannya di ayat yang ke-10 tadi. Seandainya ini adalah ujian bagiku, kata Ayub, aku tetap percaya. Ya, ini hebatnya. Engkau menguji aku, dan aku pasti akan muncul seperti emas murni. Kita perlu meneguhkan kita punya mental sendiri, saudara, jiwa sendiri. Hai jiwaku, mengapa engkau tertekan di dalam aku? Bangunlah dan pujilah Tuhanku. Harus bangkitkan kembali iman saudara. Speak bless buat jiwa sendiri. Jangan biarkan terhempas. Jangan biarkan dihukum oleh iblis. Jangan biarkan dipenjarakan oleh si jahat. Tapi kita perlu mengaminkan kebenaran firman Allah. Karena saya percaya di dalam nama Yesus, kemenangan itu milik saudara dan milik saya. Kita lebih dari orang yang menang. Haleluya. Oleh karena dia telah mengakukan perkara-perkara yang besar buat kita. Dan kita hidup oleh dia yang rohnya lebih besar di dalam kita daripada roh-roh di dalam dunia ini. Jadi mari perkatakan firman Allah. Janji Allah tergenapi. Orang-orang yang mengalami Paskah adalah orang-orang yang punya rasa haus dan lapar akan Tuhan. Rindu mencari dia. Yang kedua, orang-orang yang teguh berdiri dalam iman. Dan yang ketiga, menjadi hamba kebenaran. Ayo aminkan ini, praktekin ini, dan saya percaya saudara akan diberkati dengan luar biasa. Haleluya. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk firman Amin. yang Praise the kita Lord. pelajari malam hari ini, Bu Sarlin, ya, tentang Yes. buah, kemudian juga bagaimana menjadi orang yang merdeka, gitu ya. Amin. Mungkin juga banyak dari pendengar Sasando yang bisa menangkap hal yang lain yang menjadi apa ya, rema, mungkin ya, macam-macam. Nah, boleh bergabung bersama kita, bisa sharing gitu ya, atau mungkin ada beberapa poin yang masih kurang jelas ingin ditanya, boleh juga silakan di 0856 2929 400. SMS bisa, atau silakan juga bisa bergabung di WhatsApp kita. Sudah kita buka kesempatannya ya, boleh bertanya atau memberikan sharing-sharing gitu ya tentang firman Tuhan malam hari ini. Ini juga mengenai Paskah yang sudah di depan mata pendengar Sasando. Kira-kira seperti apa namanya, pengalaman atau apa hal yang dirasakan di masa-masa prapaskah ini, boleh bergabung bersama kita ya. Nah, saya mau bertanya dulu nih Bu Sarin, kalau tadi kan kita membahas nih mengenai buah ya Bu ya. Tentunya kalau berbicara mengenai buah ini tidak langsung ujuk-ujuk ada buahnya. Betul. Tapi kita juga harus ingat bahwa ada tanamannya, ada pohonnya ya. Yes. Kemudian juga mungkin ada akar. Betul, betul. Nah, ini juga tidak lepas dari ada proses, Yes. ada perawatan gitu ya, pupuk dan segala macam. Nah, yang saya tangkap di sini berarti bahwa kita sebagai manusia, sebagai orang Kristen tentunya adalah pohon yang menghasilkan buah. Setuju ya Bu Sarah? Betul, ya? betul. Dan ingat, pohon kita itu adalah pohon dari Roh Kudus, pohon dari buah kebenaran itu sendiri. Sehingga kita menghasilkan buah-buah yang baik juga. Amin. Nah, betul. Yes. Nah, yang saya tanyakan, nah ini Ya. sebagai orang Kristen ini apa yang harus kita lakukan gitu ya Bu Sarli? Ya. Kalau tanaman kita mungkin pupuk, dirawat, Ya. disiram, disiangi dan segala macam. Nah, contoh konkretnya kita sebagai orang Kristen, apa yang harus kita lakukan atau prosesnya yang harus kita lakukan? Iya, 3 hal yang tadi yang kita mesti lakukan ya. Kalau seandainya itu tumbuhan, ya bagaimana Anda benar-benar selalu memperhatikan. Selalu memperhatikan, bicara bahwa ada rasa haus, ada rasa lapar untuk mengalami firman. Makanya saya katakan kalau baca firman harus belajar menghormati firman. Jangan juga pas mendengar aja kita, itu kan saya udah pernah dengar tuh, gitu ya. Atau ini saya udah paham nih. Dan kita nggak menghormati, jangan. Karena waktu engkau punya sikap
Sikap hati, ya, sikap diri, sikap pikiran itu menentukan saudara akan diberkati nggak dengan firman yang engkau baca. Nah itu. Jadi memang ada rasa haus dan lapar akan kebenaran firman. Sebenarnya kita menjaga pohon itu supaya tetap berbuah, ya kita kan harus melihat, harus disiram 1 hari berapa kali. Kemudian kalau sudah mulai bertumbuh, kita mesti apa? Lepaskan daun-daun yang kering mungkin, yang mungkin menghalangi buah yang akan bertumbuh tadi. Nah itu. Jadi perhatikan itu firman Allah. Nah kalau mau mengalami seperti pohon yang berbuah tadi itu, haus dan lapar akan firman Allah membuat kita bertumbuh dalam Tuhan. Itu ya, jadi poin ini paling penting. Ada banyak kita nggak diberkati dengan firman yang kita baca tadi, karena bahkan kita buat firman jadi seperti bahkan buku tidur. Ada banyak orang baca firman dan tiba-tiba belum selesai baca, udah bangunnya masa pagi. Karena tadi buku tidur. Nah ini jangan sampai seperti itu. Hal-hal sederhana tapi jangan sampai seperti itu. Sama, kita berpikir nanti pohon yang kita tanam itu akan berbuah sendiri, akan bertumbuh sendiri. Nggak bisa, harus diperhatikan. Gitu ya, sehingga kita bisa melihat bahwa buah-buah yang baik itu ya akan bertumbuh, karena itulah sebuah pertumbuhan yang sangat normal kalau diperhatikan dan dijaga. Yes, amin. Baik, intermezzo sedikit Ibu Salin, saya juga jadi ingat gitu ya waktu masih tinggal di rumah gitu ya, di halaman depan kita punya pohon belimbing. Jadi apa namanya, tante saya tuh langsung waktu mau berbuah ditaruh lah itu di bawah pohonnya itu gula. Biar gak dinaikkan sebut. Betul. Iya itu juga. Nah, saya nggak tahu ini secara ilmiah atau sainsnya ini ada hubungannya atau tidak, tapi yang saya tangkap adalah kalau mau buahnya manis berarti ada harga yang harus dibayar. Betul. Betul. Jadi ada macam-macam cara ya kan untuk membuat, karena tumbuhan itu kan juga beda-beda modelnya dan memang cara perawatannya. Tapi intinya yang memiliki pohon ini dia pasti sudah tahu caranya supaya pohon itu bertumbuh dengan luar biasa. Nah sama, Tuhan itu udah kasih kita kemenangan. Tinggal kita ini bagaimana, tahu nggak caranya sih? Akan begitu. Tahu nggak sih caranya supaya bisa tetap tinggal, atau masih kalah terus? Kalah karena apa? Perasaan, kalah karena pikiran yang salah, kalah karena perkataan sendiri. Itu jangan sampai terjadi. Haleluya. Ya, amin. Baik, nah ada juga nih statement Bu Sarin bahwa kenapa kita merayakan Paskah? Karena Tuhan yang menebus kita gitu ya. Betul. Kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita. Baik kita, betul. Nah, sedangkan untuk berbuah ini kita harus mengeluarkan hal-hal yang baik atau melakukan perbuatan yang baik. Nah, sedangkan amal atau perbuatan baik ini tidak menyelamatkan. Nah, kenapa kita tetap harus berbuat baik atau berbuah yang baik, Bu Sarin? Iya, karena gini, yang dimaksudkan Tuhan tentang baik itu bukan baik karena gini, oh kita punya apa, kita tolong orang. Sebenarnya bukan itu. Tapi baik itu adalah melakukan kebenaran. Ini lebih dari kata baik itu sendiri sebenarnya. Gitu. Jadi baik itu bukan berarti oh saya nanti akan lakukan ini karena orang itu butuh pertolongan, saya lakukan. Lalu kita bilang Tuhan dengarkan amal baik. Tidak. Itu kasih karunia Allah, udah kita diselamatkan karena memang kasihnya sendiri. Nah gitu. Nah sadar nggak, orang yang punya kasih Tuhan tadi, yang menerima kasih Tuhan yang besar tadi, dia akan paling mudah mengampuni orang yang berdosa karena dia penuh dengan kasih Tuhan. Itu contoh yang paling sederhana. Tapi kebanyakan orang susah mengampuni orang yang bersalah. Pertanyaan saya, apakah saudara sudah menerima pengampunan Tuhan? Nah ini, karena yang udah menerima pengampunan Tuhan akan mudah mengampuni orang lain. Nah, satu ayat, Filipi 2 ayat 12. Kenapa bukan perbuatan baik kita yang kasih karunia Allah, tapi kita perlu menjaga supaya kita tetap tinggal. Memang betul, kasih karunia Allah kita diselamatkan, tapi kita perlu menjaga keselamatan itu. Supaya nggak dicuri, supaya kita nggak loyo. Nah ini tadi ya. Kalau kita cuma bilang, oh kan aku sudah diselamatin, orang berdosa juga bisa bilang sama, itu kan? Tapi bagaimana kita memperjuangkan apa yang sudah Tuhan lakukan itu untuk tetap tinggal dalam kebenaran. Filipi 2 ayat yang ke-12, kita akan bacakan ayat ini bersama-sama. Haleluya. Demikian firman Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Haleluya. Kerjakanlah keselamatan dengan takut dan dengan gentar.
Ada versi yang lain dibilang begini, saudara-saudara sekalian yang saya kasihi, ketika saya berada bersama dengan saudara, saudara selalu berusaha mentaati petunjuk-petunjuk saya. Sekarang pada waktu saya tidak bersama denganmu, saya jauh daripadamu, harus lebih banyak lagi engkau berusaha untuk mengerjakan hal-hal yang baik sebagai buah-buah dari keselamatan. Buah-buah keselamatan saudara, ya. Menaati Allah dengan penuh hormat serta takut akan segala sesuatu yang mungkin tidak menyenangkan hati Tuhan, kita harus menjauhkan. Jadi ini versi firman Allah yang hidup. Ini bagus banget ya, bahwa Tuhan bilang apa yang kita lakukan itu jangan hanya di depan orang, saudara ya. Paulus pesankan kepada jemaat-jemaat Tuhan di Filipi ini, bagaimana kalau dia nggak ada, mereka masih bisa nggak tetap taat, setia berdoa, setiap melakukan penginjilan, setiap dengan menjaga hati. Karena kalau ada Paulus, mereka sepertinya ingin menunjukkan buat Paulus kalau mereka bisa melakukan hal yang baik. Tapi saat Paulus nggak ada, bisa nggak mereka tetap mempertahankan? Nah, inilah yang dimaksudkan oleh Paulus kepada jemaat di Filipi, dan Tuhan inginkan kita seperti itu, tetap mengerjakan keselamatan. Hal-hal yang benar itu dilakukan, dan buah pertobatan harus menjadi bukti bahwa kita nggak diperbudak lagi oleh si jahat atau dosa itu, tapi kita malah menjadi hamba Allah dan menjadi bagian dari firman Allah itu sendiri. Amin, haleluya. Baik, mungkin di live Facebook ada yang merespon juga, Bu Salin, kita mau sapa dulu. Iya, baik, ada beberapa orang. Haleluya, amin. Ya, semua komen. Amin, diberkati, amin, diberkati. Yes, amin. Firman Allah harus pastikan diberkati. Amin ya. Haleluya, praise the Lord. Iya. Kita juga menyapa yang di WhatsApp nih, Pak Willy Purwanto. Terima kasih atas firman-Nya. Mungkin ini bertanya tapi mungkin diperjelas gitu ya pertanyaan Bapak. Ya. Saya juga masih bingung nih maksudnya apa ya. Boleh. Kemudian juga tadi ada Bu Nanik, Ibu Yobi juga. Baik. Kalau misalnya tidak ada mungkin langsung ya, ini juga waktu terbatas, sisa 5 menit lagi nih Bu Sarin, mungkin Iya, ada baik. kesimpulan mungkin yang bisa disampaikan. Iya, jadi ingat kita adalah bukti Paskah itu sendiri. Apa yang menjadi bagian kita, kita harus menjaga kemerdekaan yang udah Tuhan buat dengan kita. Jadi mari saling jaga dalam roh ya, dalam keluarga saling menjaga dalam Tuhan, dalam komunitas, dalam gereja saling mendoakan. Kalau ikut Zoom, kenalilah nama-nama yang ada, saling menyebutkan nama, didoakan saudara. Karena kita harus saling menjaga ya. Ingat, orang yang sehebat apapun dalam Tuhan pasti akan ada banyak godaan ya, tapi kalau dia bisa terjaga dengan doa-doa kita, maka dia akan kuat. Apalagi kita ini yang banyak sekali membiarkan diri tergoda juga ya kan. Nah, mari saling menjaga. Saya mau bilang saudara adalah aset kerajaan surga ya. Saudara adalah orang penting dalam kerajaan surga kalau melakukan kebenaran. Maka kita harus saling menjaga, saling mendoakan, dan saling memberkati supaya iman kita tetap terjaga di dalam Tuhan. Ingat, Paskah adalah kemerdekaan sejati. Paskah adalah perpindahan dari gelap ke dalam terang Allah yang ajaib. Alamilah ini dengan perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Bukan dari kata orang lagi engkau mengalami Tuhan, tapi engkau mengalami Dia langsung, direct. Karena apa yang engkau alami, engkau melihat. Nah, satu hal yang saya mau tambahkan begini. Bagaimana kita bisa aminkan firman Tuhan bahwa Dia menjaga nama baik kita. Ya, Dia menjaga kita dari segala yang jahat. Nah, kadang-kadang nama kita akan orang bilang, banyak orang ceritain dulu, banyak orang pengen hancurin dulu. Baru akhirnya kita lihat, oh my God. Oh, saya baik saja. Nah, itu namanya. Jadi jangan takut kalau saudara menghadapi sesuatu. Karena kalau kita aminkan firman, bagaimana Mazmur 23, ya, engkau membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Bagaimana dia bisa tahu ini rumput hijau? Karena dia pernah mengalami yang namanya kekeringan, rumput kering istilahnya. Sehingga dia bisa bedakan, oh inilah rumput hijau. Ya, bahkan apa dalam Mazmur 23 itu banyak banget kebenaran firman yang kita bisa aminkan dari perkataan seorang Daud. Engkau gembalaku takkan kekurangan. Gimana dia ngerti Tuhan gembala? Karena saat dia mengalami kekurangan, dia tahu Tuhan hanya Tuhan yang pelihara dia.
Jadi kalau engkau mengalami banyak sekali ada kekurangan, ada hal-hal yang menjadi pergumulanmu, engkau harus amenkan karena engkau merasakan Tuhan gembala, Tuhan ada. Jadi karena Tuhan izinkan saudara ada kekosongan, ada mengalami hal-hal yang tidak enak ya. Kalau engkau baca Mazmur 23 lalu dia bilang begini, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Gimana kita bisa tahu ini air yang tenang? Berarti kita pernah mengalami ombak gelombang yang luar biasa dahsyat, saudara. Jadi itu yang firman yang kita harus aminkan, ya. Ia menyegarkan jiwaku, menuntun aku ke jalan yang benar. Gimana jiwa kita disegarkan? Berarti kita pernah menghadapi yang namanya jiwa ini gonda gulana, tertekan luar biasa, tapi kita mengalami kemenangan sehingga kita merasakan jiwa kita disegarkan. Jadi itu artinya, saudara. Kalau engkau aminkan firman, engkau baca dengan kerinduan, maka kebenaran itu akan dibukakan. Rahasia roh akan dibukakan. Engkau semakin paham dan mengalami firman. Dan engkau akan tetap kuat karena firman itu adalah bagian buat saudara. Tetap tinggal dalam kemenangan ini. Karena Paskah bicara tentang kemenangan sejati. Engkau milik Tuhan, from God. Semua benih ilahi yang baik ada padamu. Dan biarlah engkau apa yang lakukan di bumi ini, semua juga menunjukkan buah-buah yang baik. Karena apa yang engkau lakukan ini, Allah di pihakmu. Amin. Haleluya. Amin, haleluya. Baik, terima kasih Bu Sardi Yes. sudah berbagi firman Tuhan malam ini. Haleluya. Juga Pak Yan yang menemani kita, mendengar Sasando yang sudah menyimak selama kurang lebih 1 jam gitu ya. Dan Iya. kita akan kembali bertemu minggu-minggu depan ya. Jangan lupa kita akan ada program Ngopi Fun setiap hari Rabu jam 7:30 ya, bersama dengan Kawal Bu Sardi dan juga teman-teman yang lainnya. Baik, kita tutup malam hari ini dengan berdoa. Bu Sardi, silakan. Iya, ada beberapa orang yang minta didoakan. Ya, kita akan berdoa buat mereka yang sakit hari ini. Yang mungkin juga sakit karena tekanan-tekanan yang begitu hebat dalam masalah-masalah. Ayo, lepaskan semua. Anda layak free, bebas. Ya, karena Tuhan save you free. Tuhan berikan engkau kebebasan dan kemenangan ya. Kalau engkau juga merasa ada masalah-masalah yang belum terselesai, percaya dialah jalan, dialah kebenaran. Tuntun, minta Roh Kudus tuntun saudara berjalan di jalan kebenaran. Dan biarlah engkau aminkan doa-doa ini dan engkau percaya dengan Tuhan, engkau lebih dari pemenang karena roh di dalam engkau lebih besar. Mari kita berdoa. Haleluya, haleluya. Malam ini hamba berdoa bagi yang sakit, Bapa. Tulang-tulang ini engkau segarkan. Tubuh ini engkau segarkan. Kalau banyak tekanan intimidasi yang terjadi, kami berdoa, kami lepaskan, putuskan itu di dalam nama Yesus. Roh Kudus, engkau ambil alih hidup kami. Kami dipulihkan, kami dimerdekakan. Tubuh kami sehat. Tubuh ini dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Kalau ada yang sedang punya masalah, pergumulan pribadi, rumah tangga, keluarga, kami berdoa, datang, selesaikan masalah mereka, masalah-masalah di pekerjaan, masalah-masalah di usaha, mata pencarian, apapun. Tuhan datang, kami andalkan engkau, ampuni kami kalau dalam setiap langkah kami tidak mengandalkan Tuhan. Saat ini kami minta malam ini Tuhan, engkau yang kami andalkan. Mari ambil alih semua yang kami lakukan. Berkati semua dalam nama Tuhan Yesus. Engkaulah jalan kami, engkaulah kebenaran kami. Tunjukkanlah jalanmu kepada kami. Bawa kaki kami melangkah di jalan-jalanmu. Bawa roh kami untuk ada dengan engkau. Jangan ambil rohmu yang hidup daripadaku, tapi biarlah engkau membuat kami mengalami engkau setiap hari. Dan jika ada yang punya masalah rumah tangga, persoalan-persoalan pribadi, Bapa, hati ini engkau sembuhkan, engkau pulihkan dari semua hal yang bukan daripada Allah. Hati kami dipulihkan oleh Tuhan malam ini. Kami memiliki hati yang penuh dengan kasih dan damai dari Tuhan. Kami mengalami kelepasan. Dan kalau ada keterikatan dengan dosa, dengan roh-roh jahat dalam bentuk apapun malam ini, kami putuskan semua ikatan dengan roh jahat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Lepas, bebaskan kami. Dan kami menerima kemenangan dan kelepasan dari Tuhan. Biarlah malam ini Tuhan, kami sungguh-sungguh merasakan kemerdekaan sejati. Kami dihidupkan dalam roh, kami dimerdekakan, kami dipulihkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami, dan oleh tuntunan Roh Kudus-Mu, kami semua diberkati saat ini sampai selama-lamanya. Berkati radio Sasando FM, berkati hambanya, berkati semua kru yang ada, berkati semua sahabat-sahabat yang menyampaikan pesan roh, semua dipakai oleh Tuhan supaya radio ini boleh menjadi berkat, semua orang boleh diberkati dimanapun, nama Tuhan dimuliakan. Kami semua mengalami kelepasan dan kemenangan. Bagimu pujian, hormat dan kemuliaan. Kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin, 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 amin.